Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Aries, selamat datang channel saya. Selamat ulang tahun untuk kalian yang berubah usianya, yang bertambah. Semoga di usia yang baru ini kalian bisa menjadi lebih bijak lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke? So, ini adalah reading untuk April 2025. Kita langsung lihat aja ada energi-energi apa untuk kalian. Nanti baru kita baca sama-sama, oke? Aries, please. April 2025 for Aries, please. Thank you. Aries, please. Thank you. Sorry, this one first. Wow. What's this? Aries. Wow. Oke, energi pertama kamu, kartu yang keluar adalah Page of Cups, Ten of Pentacles, dan The Moon. Energi yang kedua, Knight of Cups, Ace of Wands, dan Five of Pentacles. Energi yang ketiga, Ten of Swords, Six of Wands, dan Water atau air. Kita baca yang pertama dulu ya. Page of Cups di sini yang saya rasakan ini kamu, tapi gimana ya? Kayak energinya nih lihat gambarnya ini. Ada orang ini tangannya terbuka kan. Terus ada kayak buletan gitu. Yang saya rasakan tuh itu kayak perlindungan gitu loh. Jadi 3 kartu ini kayak di bulan April akan ada seseorang mungkin atau mungkin beberapa orang yang energinya tuh kayak Profesor Snape. Kamu pernah nonton atau pernah baca buku atau film Harry Potter nggak? Ada karakter Profesor Snape. Dia tuh judes banget, galak banget sama Harry. Karakter utamanya Harry, tapi si Profesor Snape ini judes dan galak banget sama Harry. Tapi ternyata dia itu melindungi Harry gitu. Ternyata dia itu berusaha memberikan yang terbaik buat Harry. Cuma di awal kita ngelihatnya dia jahat gitu. Dia kayaknya benci banget sama Harry, padahal enggak gitu. Nah, di sini yang saya rasakan ada sosok seperti itu di energi kamu, di energi pertama ini. Karena Page of Cups ini energi kamu. Terus ada yang melindungi kamu gini, tapi nggak kelihatan.
nggak, maksudnya nggak kelihatan dalam arti nggak jelas gitu loh. Apalagi ada the moon kan, bulan, ini energi membingungkan. Tapi di tengah-tengah ada Ten of Pentacles, energi yang stabil, energi yang selalu ada untuk kamu gitu loh. Jadi yang saya rasakan ini kayak pelindung kamu atau pembantu kamu, ya maksudnya pembantu yang membantu kamu kalau kamu ketemu kesulitan misalnya, kalau kamu butuh apa-apa misalnya. Tapi dia nggak selalu kelihatan jelas kalau dia tuh sebenarnya sayang sama kamu, kalau dia tuh sebenarnya peduli sama kamu, melindungi kamu gitu, nggak kelihatan jelas karena ada the moon di sini. Tapi energi Ten of Pentacles-nya itu di saat-saat kamu butuh dia selalu siap, dia selalu ada. Tapi bukan tipe yang mungkin mengekspresikan rasa sayangnya kepada kamu, pedulinya kepada kamu, mungkin enggak seperti itu. Kelihatannya kayak Profesor Snape, kelihatannya tuh kayaknya dia jahat, dia nggak suka sama kamu, dia benci sama kamu. Tapi sebenarnya dia mendukung kamu banget dengan Ten of Pentacles. Jadi energi tiga kartu ini energinya tuh seperti Profesor Snape. Kamu bisa dibilang di April, kalau kamu butuh sesuatu, kalau kamu ada kesulitan, kalau kamu ketemu tembok yang bikin kamu tidak bisa bergerak, dia tiba-tiba muncul aja. Lo butuh apa? Nih, gue kasih referensi. Nih, gue pinjemin uang. Misalnya tuh kayak gitu. Jadi di April, kalau selama ini kamu merasa sosok tersebut atau orang-orang tersebut kayaknya nggak mendukung kamu, nggak ngebelain kamu, di April kamu akan ngelihat dengan lebih jelas. Energi Ten of Pentacles-nya nih bisa diandalkan gitu. Kamu bisa bersandar di energi dia. Walaupun ada the moon, walaupun kamu juga energinya adalah Page of Cups. Jadi bukan, maksudnya ada the moon kan, energi yang membingungkan, yang gelap gitu. Tapi dengan energi kamu Page of Cups itu kayak kamu Harry Potter. Kamu Harry Potternya, si Ten of Pentacles ini adalah Profesor Snape-nya. Jadi kalau kamu nggak tahu referensi Harry Potter, intinya adalah di cerita Harry Potter, Profesor Snape itu kelihatannya jahat sama Harry, tapi ternyata dia baik banget ternyata. Maksudnya ternyata dia berusaha untuk menjaga Harry banget gitu loh. Nah ini energinya seperti itu. Oke? So, selamat ya. I don't know, ini bagus sekali energinya karena ini pas bulan atau musim ulang tahun kamu kan. Kamu akan mengetahui bahwa oh ternyata dia peduli sama gue, oh ternyata dia sayang sama gue, oh ternyata dia ngebelain gue tuh gitu, atau bangga sama gue tuh gitu. Oke? So anyway, sekarang kita masuk ke energi yang kedua ya. Knight of Cups, Ace of Wands, Five of Pentacles. Ini energi kamu juga. Ini terlepas kamu cewek atau cowok. Jadi dua cups ini energi Aries semuanya. Kalau Page, kenapa kamu Page keluar di sini? Gimana sih? Kenapa kamu keluar sebagai Page di sini di energi pertama? Karena orang ini atau Ten of Pentacles ini benar-benar energi yang melindungi nih, energi ini nih, buletan ini, setengah buletan ini kayak dia melindungi kamu. Jadi kamu kayak bisa dibilang mungkin kamu adiknya, anaknya, kesayangannya gitu. Jadi makanya energi kamu Page of Cups kelihatannya di energi pertama. Tapi di energi kedua kamu sudah Knight, udah kesatria nih. Ini mungkin energi kamu yang biasanya kesatria. Dengan kamu keluar sebagai Knight of Cups di sini, diikuti sama Ace of Wands, yang saya rasakan ada sesuatu yang ingin kamu kejar di April. Mungkin ini cita-cita kamu saat ini, atau mungkin ini cita-cita kamu di 2025 harus sampai kamu di sini, atau membangun sesuatu yang baru ini di 2025. Apapun itu, pokoknya ini ada energi sesuatu yang kamu memang kayak suka gitu loh.
Misalnya kamu pengen buka restoran karena memang kamu suka masak, contohnya gitu. Kalau misalnya kamu pengen buka usaha salon karena memang kamu suka bikin gaya rambut gitu. Jadi ada sesuatu yang berhubungan sama apa yang memang kamu suka, makanya kamu ingin mengejarnya, ingin ke arah sini. Tapi dengan Five of Pentacles di sini mungkin kamu akan dihantui mungkin ya istilahnya. Dihantui oleh perasaan nggak cukup, perasaan nggak yakin, atau perasaan nggak pede, nggak percaya sama diri kamu sendiri bahwa kamu bisa membangun sesuatu dari Ace of Wands ini. Karena Ace di dalam tarot adalah energi kesempatan ya, baru kesempatan gitu kan. Kalau kamu mengambilnya, terus kamu mencoba untuk membangunnya, menjadikan sesuatu yang lebih stabil, it's good, bagus. Tapi kadangkala akhirnya kesempatan itu lepas karena kita merasa Five of Pentacles, merasa kayaknya bukannya gue nggak bisa masak sih, atau bukannya gue nggak bisa potong rambut sih, tapi gue nggak yakin deh kalau gue bisa bikin usaha ini sukses, misalnya gitu. Jadi ada energi nggak percaya diri yang saya rasakan di April. Tapi Aries, saya mau kasih lihat ini. Kartu di belakang tumpukan kamu, Ten of Pentacles lagi. Jadi 2 kali kamu mendapatkan Ten of Pentacles. Row ini, energi kedua ini, kartu di belakang tumpukannya Ten of Pentacles. Yang artinya, kalau kamu mengejar ini, kamu seriusin, kamu benar-benar tekun di sini, membangun apapun yang ingin kamu bangun di sini, hasil akhirnya mungkin Ten of Pentacles. Hasil akhirnya mungkin kesuksesan, entah itu secara ekonomi, entah itu secara keahlian, atau secara kebanggaan lah at least. Wah gila, bisa gue akhirnya buka salon, bisa gue akhirnya buka kios makan misalnya. Apapun itu, apapun yang ingin kamu kejar. Dengan kartu di belakang tumpukan Ten of Pentacles, artinya kesempatan ini bisa menjadi sukses itu cukup besar. Walaupun yes, di awal mungkin di April ini kamu merasa nggak pede, nggak pantas, nggak cukup keahlian untuk menjadikan Ace of Wands ini sesuatu yang berarti. Tapi kalau ngelihat dari kartu-kartu yang keluar, pantang mundur Aries. Jangan sampai perasaan-perasaan lack, perasaan-perasaan kurang itu justru lebih besar daripada semangat kamu itu sendiri. Karena ini sesuatu yang kamu suka kok. Dan biasanya kalau kita melakukan sesuatu yang memang kita suka, ujung-ujungnya pasti sukses lah. Atau setidaknya ujung-ujungnya tuh memuaskan buat kita. Jadi pesannya nih, jangan sampai kamu jatuh ke perangkap Five of Pentacles. Oke? So, sekarang kita masuk ke energi yang ketiga ya. Ten of Swords, Six of Wands, dan energi water atau air. Kalau yang di sini yang saya rasakan adalah kamu tentu tahu ya, kalau di April sampai dengan pertengahan April, Venus masih retrograde di konstelasi Aries. Jadi Venus retrograde, mungkin masuk ke Pisces dulu tapi nanti balik lagi ke Aries. Jadi kamu masih akan berurusan sama transit Venus, planet cinta, planet kasih sayang, planet hubungan, planet uang juga. Di sini dengan Ten of Swords, kata kunci, ada kata kuncinya nih di sini, traitor, pengkhianat. Yang saya rasakan dengan Venus masih retrograde dan nanti juga masih akan balik lagi ke Aries setelah dari Pisces. Di April kamu akan menemukan mungkin seseorang atau orang-orang yang mau nggak mau harus keluar dari energi kamu, mau nggak mau harus keluar dari dunia kamu. Jadi angka 10 kan, Ten of Swords, 10 pedang, penghabisan berarti kan. Angka 10 itu penghabisan, penyelesaian, penutupan. Bisa dibilang hubungan kamu, jodoh kamu, apapun bentuk hubungannya,
koneksi kamu dengan orang tersebut atau dengan orang-orang tersebut, saya nggak tahu ada berapa orang, tapi at least satu itu udah harus tertutup aja, udah habis jodohnya gitu, udah nggak bisa maju ke masa depan sama-sama. Apapun bentuk hubungannya, nggak harus percintaan, bisa ini sahabat kamu, bisa ini mantan teman akhirnya, mantan sahabat akhirnya, bahkan mantan sepupu bisa juga. Jadi yang tadinya kalian dekat terus jadi renggang, dan akhirnya kamu memutuskan no, babak ini harus berakhir, babak ini harus gue tutup, gue nggak mau lagi kenal sama itu orang gitu loh. Yang saya rasakan ada energi seperti itu di energi ketiga kamu, karena kartu di belakang tumpukan adalah Two of Cups. Ini yang sever, ini yang pecah, yang putus. Karena kartu utamanya adalah Ten of Swords. Jadi akan ada hubungan yang putus, ada hubungan yang lepas, keluar dari dunia kamu, keluar dari energi kamu. Six of Wands di sini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang memang mungkin bisa dibilang kamu udah menunggunya kali ya, atau kayak bisa dibilang nih dengan water, dengan emosi, kayak emosi kamu tuh memang sudah mulai ke arah situ, ke arah Ten of Swords mengenai orang ini. Jadi kayak mungkin dari 6 bulan sebelumnya kamu udah merasa bahwa kayaknya gue nggak cocok nih sama ini orang, kayaknya gue nggak bisa maju nih sama ini orang, mungkin ada baiknya gue nggak berteman lagi aja nggak berteman lagi aja sama dia ya gitu, atau nggak berpasangan lagi sama dia apa ya gitu. Jadi udah ada dengan water di sini, emosi kamu tuh udah bergejolak lah setiap kali kamu mikirin orang itu. Makanya pada saat akhirnya di April kamu lepas hubungan dari orang itu dengan Six of Wands di sini, kamu ngerasa mungkin menang, tapi juga kayak ada rasa lega, ada rasa akhirnya beres juga hubungan gue sama itu orang gitu. Jadi bisa dibilang perpecahan ini, pelepasan ini bukan sesuatu yang akan kamu tangisi, bukan sesuatu yang akan kamu bersedih berlarut-larut, enggak. Dengan Six of Wands di sini, kamu justru merasa lega, merasa yes, ini dia yang gue tunggu-tunggu. Udah dari 6 bulan yang lalu gue kepikiran mau ngelepasin nih orang, akhirnya kejadian gitu. Jadi kejadiannya entah kamu yang menginisiasikannya, kamu yang mutusin, atau kamu yang bilang kita udah nggak bisa sama-sama lagi, atau begitu aja udah akhirnya ada sesuatu yang terjadi membuat kalian memang harus pisah, harus lepas. Tapi masalahnya bukan itu, bukan masalah, tapi inti pesannya bukan itu. Inti pesannya adalah Six of Wands. Kamu lega, yes, finally, akhirnya gue nggak harus berurusan lagi sama ini orang gitu. Okay? So anyway, saya suka sih energinya Aries, lumayan dinamis yang kerasa di sini. Kamu punya pelindung, kamu ada sesuatu yang ingin kamu kejar, dan ada sesuatu yang harus lepas dari tangan kamu, tapi kamu menerimanya dengan kelegaan. Jadi selamat ulang tahun sekali lagi ya Aries, semoga April menjadi bulan yang menyenangkan buat kamu. Kita jumpa lagi selanjutnya, bye.